Nyambut Ramadan dengan rasa yang bener-bener aman. Di sini kita bakal ngebahas beberapa tips yang simple banget tapi krusial. Yang idenya kita ambil langsung dari imbauan komunitas untuk kita semua. Oke, kita mulai dari bagian pertama, Ramadan dan potensi bahayanya. Loh kok bahaya? Kan ini bulan yang penuh berkah. Betul, tapi perubahan rutinitas kita ternyata bisa menciptakan resiko-resiko baru yang mungkin nggak kita sadari. Nah, semua tips yang bakal kita bahas ini sumbernya dari infografis keren ini. Dan yang bikin spesial, ini bukan dari lembaga resmi loh. Ini murni dari para relawan, tetangga-tetangga kita sendiri yang peduli. Jadi ini adalah pengingat yang tulus dari komunitas untuk komunitas. Terus, risikonya apa sih? Gini, coba bayangin deh, selama Ramadan, kan aktivitas di rumah, terutama di dapur, itu meningkat pesat. Kita masak buat sahur pas dini hari, terus nyiapin masakan yang banyak buat buka puasa. Nah, kesibukan ekstra inilah yang secara langsung bisa ningkatin risiko kebakaran. Eits, tapi tenang dulu, jangan panik. Justru karena kita tahu risikonya, kita jadi bisa antisipasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya, 4 kiat super simple untuk memastikan rumah kita tetap aman selama bulan suci. Cuma ada 4 hal aja yang perlu kita ingat-ingat. Simple banget. Soal listrik, soal kompor, soal barang-barang yang gampang kebakar, dan nah ini dia, soal kembang api. Gampang diingat kan? Yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, listrik. Kedengarannya sepele ya. Stop kontak, kabel, charger, kan tiap hari kita pakai. Nah, justru itu masalahnya. Karena udah terlalu biasa, kita jadi gampang banget lengah. Poin pentingnya tuh di sini nih. Waktu kita mau berangkat salat tarawih ke masjid kan biasanya suka agak buru-buru. Nah, coba deh sebelum berangkat luangin waktu 10 detik aja lihat keliling. Setrikaan udah dicabut, charger HP aman, kabel-kabel nggak numpuk bahaya. Cuma sebentar, tapi ini bisa menyelamatkan kita dari bencana. Oke, lanjut ke tips kedua. Kita pindah ke markas besar selama Ramadan di setiap rumah, yaitu dapur. Wah, aroma masakan buat buka puasa emang juara ya. Tapi, di balik wangi-wangian itu, ada salah satu risiko terbesar. Aturan main kedua ini simple banget, tapi sering banget kelupaan. Setelah sibuk masak buat iftar, terus azan berkumandang, kita pasti buru-buru buat buka puasa dan siap-siap ke masjid. Nah, di momen buru-buru inilah seringnya kita lupa. Jadi, yuk kita bikin kebiasaan baru di bulan Ramadan ini. Sebelum keluar dari dapur, double check kompor, pastiin bener-bener udah mati. Kiat yang ketiga ini soal bahaya yang sering kita anggap remeh. Coba deh cek di rumah. Ada korek api yang tergeletak sembarangan? Atau botol spiritus, thinner, atau bahkan tumpukan koran bekas? Nah, barang-barang kayak gitu tuh ibaratnya makanan empuk buat api. Dan yang paling penting, jauhkan semua bahan yang gampang kebakar ini dari jangkauan anak-anak. Kita tahu kan, rasa ingin tahu anak-anak itu tinggi banget. Salah-salah, barang yang kita anggap sepele bisa jadi mainan berbahaya di tangan mereka. Jadi, simpan barang-barang ini di tempat yang aman dan terkunci ya. Ini adalah cara kita melindungi harta kita yang paling berharga. Dan yang terakhir, kiat nomor 4, ini ngebahas sesuatu yang identik banget sama perayaan. Kembang api. Emang sih kelihatannya indah dan seru, tapi jangan pernah lupa kembang api itu, ya pada dasarnya adalah api yang bisa terbang. Jadi, aturannya jelas banget. Hindari main kembang api di dekat rumah, apalagi di pemukiman yang padat, atau di dekat area yang kering dan gampang kebakar. Ingat, ini bukan cuma soal keselamatan rumah kita sendiri loh, tapi juga soal tanggung jawab kita ke tetangga dan lingkungan sekitar. Rayakan dengan gembira, boleh, tapi harus tetap bijaksana. Nah, kalau keempat kiat tadi udah kita terapkan, kita bisa mencapai tujuan utama kita. Kita bisa menjalankan ibadah dengan pikiran yang tenang, nggak was-was, karena kita tahu keluarga dan rumah kita ada dalam kondisi yang aman. Jadi, yuk kita ulang lagi biar makin nempel di kepala. 4 pilar keselamatan. Periksa listrik, matikan kompor, amankan bahan berbahaya, dan hati-hati sama kembang api. Cuma 4 langkah sederhana untuk ketenangan pikiran selama sebulan penuh. Pada akhirnya teman-teman, menjaga keselamatan itu bukan cuma soal teknis, tapi juga bagian dari iman kita. Dengan menjaga diri sendiri, keluarga, dan komunitas, kita sebenarnya sedang menjalankan salah satu